Oke, dan balik lagi di channel Serpan Didi. Dan kali ini gue bakalan kasih tahu ke kalian tentang pemain-pemain yang worth it buat ditukar di event Grassroots Grids, event yang terbaru di FC Mobile cuy. Dan dimana eventnya itu adalah event sampingan dari event Ragnarok cuy. Dan durasinya kalau pas gue upload di sini itu 10 hari lagi. Dan berarti hari Kamis besok terus hari Kamisnya lagi ini eventnya bakal kelar. Jadi memang ini event sampingan cuy ya. Tapi untuk di galerinya di sini ada beberapa pemain yang cukup oke, yang lumayan oke buat kita tuker shardnya gitu. Dan kita bakalan coba lihat untuk di OVR 108-nya cuy. Di sini ini harganya cuma 200 shard. Ini memang murah. Tapi ada cuman ada beberapa pemain yang worth it yang ditukar shardnya cuy. Oke. Yang di sini yang pertama ada Gimenez. Nah, ini tuh menurut gua worth it karena dia punya trade berani menekel dan juga penyundul kuat. Trade yang worth it banget yang harus dipunyai sama CB. Tapi minusnya paling cuma tinggi badannya 185 dan speednya nggak terlalu kencang, cuma 102. Tapi ya masih oke lah cuy ya, buat Gimenez ini masih way lah buat ditukar dengan 200 shard. Dan yang kedua ada Koulibaly di sini. Nah, ini lumayan cuy karena dia punya trade penyundul kuat dan juga tingginya nih ya masih sama kayak yang tadi, kurang lebih 186. Dan tadi kan 185. Terus ini speednya ini lagi-lagi kurang kencang. Tapi kalau misalkan emang kalian butuh CB, ini tuh masih kategori worth it untuk ditukar shardnya cuy. Oke. Dan yang selanjutnya yang ketiga ini adalah kipernya Vicario. Dan di sini OVR 108 ini worth it karena tingginya 194, ini lumayan banget dan statsnya juga masih oke di OVR 108. Oke, dan menurutku yang 108 yang paling worth it itu cuman itu. Untuk yang Watkins, Tapsoba, Sakakni itu menurutku yang masih rada kurang cuy. Mending kalian kalau misalkan dapat dari 3000 gems atau 2,5k gems masih oke gitu. Tapi kalau nuker menurutku jangan dah, masih kayak apa ya, masih sayang gitu kalau nuker. Kita langsung lanjut ke OVR 9. Di OVR 109 ini yang paling worth it itu menurut gua ada dua, yaitu Calhanoglu dan juga Dybala. Kita bahas dari Calhanoglu dulu. Jadi kakinya 5/5, ini worth it banget. Untuk speed 105 dan untuk statsnya ini rata kanan kecuali fisik dan juga menembaknya cuy. Dan di sini karena weak footnya 5/5, jadi kalian mau nge-shoot dengan kaki kanan kiri ini aman banget. Cuman statistik penembaknya ini kurang. Tapi dia punya trade penembak jauh dan juga playmaker. Dan di sini Calhanoglu itu menurut gua kalian tuh ambil kemahirannya. Kalau nggak kesadaran ya mengumpan, kalau nggak gelandang penjelajah ya playmaker gitu cuy. Ya kenapa? Karena dia ini CM yang tipikal menyerang. Karena kalian bisa lihat untuk work rate-nya ini tinggi sedang. Berarti dia ini CM yang tipikal menyerang. Kalau misalkan kalian mau ambil fisik itu ya oke-oke aja. Cuman menurut gua mending kalian ambilnya gelandang penjelajah atau enggak playmaker. Karena itu biar memaksimalkan kinerja dia yang tinggi sedang ini cuy. Oke. Dan untuk yang kedua di sini ada Paulo Dybala. Ini untuk weak-footnya 53 ya, yang paling jelek sih di bagian kaki kanannya cuy ya. Jadi kalian nge-shootnya pakai kaki kiri, kalau enggak kalian main swipe aja gitu. Dan untuk menembaknya ini oke banget 122 dan kirinya nih 127. Yang paling kurang itu ada di bagian fisik 82 dan juga stamina-nya bintang 4. Berarti kalian harus nyiapin cadangan, biasanya di menit 80 Dybala udah capek. Jadi udah harus diganti menit 80 gitu. Dan untuk trade-nya ini diborong abis ya. Ada 4 trade-nya yang ada tendangan pisang, terampilan, playmaker, tembakan sisi luar kaki atau trivela. Jadi untuk work rate-nya juga di sini tinggi rendah, worth it banget buat CHM. Jadi dia bakalan ngendok banget di depan gitu. Oke, jadi yang worth it adalah Calhanoglu dan Dybala. Nah, sebenarnya Araujo ini kartu CB yang worth it untuk OVR 109. Pertahan 127, fisik 123, tingginya lumayan 188, punya trade berani menekel dan juga penyundul kuat, work rate-nya sedang tinggi. Tapi yang bikin gua nggak ngerekomendasiin Araujo adalah shardnya 800. Ini menurut gua sangat-sangat kemahalan cuy. Dengan shard 800 kalian bisa nukerin OVR 110 bahkan 111 gitu ya. Jadi untuk si Araujo ini worth it kalau kalian dapat dari 3k gems atau 2,5k gems atau dari kaca-kaca gitu. Kalau kalian nuker ini menurut gue sangat gak worth it buat Araujo. Karena dengan 800 share itu kalian bisa dapat pemain yang lebih GG di OVR 110 dan 111. Kalau CB nya kalian emang benar-benar butuh CB, kalau nggak kalian nuker yang 108 tadi, ya kalian beli pakai koin. Kalian jangan nuker Araujo kalau saran gue. Karena kalau kartunya memang worth it, tapi harganya yang sangat-sangat gak worth it di OVR 109 cuy.
Jadi Araujo itu W tapi sangat-sangat kemahalan. Jadi langsung aja kita ke over 110 dan ke 111. Nah ini baru yang GG cuy. Nah di sini kita bakalan mulai dari over 110. Yang pertama ada Olise. Nah Michael Olise ini worth it banget buat kalian tuker. Free foot 5/5, shooting pakai kaki kanan kiri ini aman banget. Dan juga dia bisa di posisi RM dan juga CAM, ini worth it banget buat si Michael Olise. Dia speednya kencang 129, kirim bola 130, mantap banget lah ya buat Olise. Dan menembakkan 117 ini worth it banget. Untuk trade-nya juga di sini diborong habis, ada tendangan pisang, terampilan, playmaker dan juga trivela cuy, sama kayak di bala tadi. Hook rate tinggi sedang. Waduh ini worth it banget sih buat Olise. Dan kita bakal langsung lanjut ke yang selanjutnya. Ada Mendy. Nah Mendy sebenarnya ini sebenarnya kartunya worth it. Bertahan 120, fisik 123, speednya lumayan di 123. Untuk kaki belian ini ada di 5/5 untuk givefootnya. Trade-nya di sini kosong tapi masih oke lah, masih worth it. Work rate-nya di tinggi. Stamina 4,5 aman banget buat full time dan gerakan trik bintang 4. Bahkan ini LP bisa lenceng. Ini sebenarnya kartunya worth it tapi lagi-lagi harganya 1000 shard yang menurut gue tuh waduh kurang oi. Kalau 1000 shard tuh mending 800. Kalau 800 shard ini masih W. Kalau 1000 kalian pikir-pikir lagi kalau 1000 ya, pikir-pikir lagi kalau 1000. Dan di sini ada 110 LW Heroes di Natale. Nah ini GG banget cuy. Untuk speednya 134, kaki pilihan 4/5, menembak 126 dan kirim bola 133. Minusnya ada di bagian fisik. Stamina 4,5 aman banget buat full time. Trade-nya ini juga diborong habis. Dan bisa kerampilan pengambil tembakan jauh dan juga sisi luar kaki atau trivela. Hook rate tinggi rendah. Waduh ini worth it banget. Kaki pilihan 4/5, tapi dia nggak bisa jadi CM cuy, bisa jadi ST doang. Kalau dulu kan kartu sebelumnya di Neon itu kan dia CM, tapi di sini dia nggak bisa jadi CAM cuy ya. Untuk yang selanjutnya yang paling worth it itu ada di striker 111 legend Prancis yaitu Papin, Jean-Pierre Papin. Stamina 4,5 aman banget buat full time, gerakan trip tempat ini bisa lenceng gaming. Untuk speed dan juga shootingnya ini sama 134, kirim bola 123, ini worth it banget. Aduh ini gua jangan ganggu, gua aktifin dulu. Aduh ini malah notif temen gua ganggu, jadi sorry banget. Nah untuk fisik 103 ini oke buat striker, dan di sini ada kemahiran serangan balik. Tapi di sini kalian bisa lihat untuk potensial positionnya dia nggak bisa ke kemana-mana cuy. Jadi dia cuman ST murni, tapi kemahirannya di sini karena grassroots grids, gue bilang kemahiran lagi, dia ini nggak di buff cuy, nggak kayak yang di Ragnarok After Daybreak. Tapi dia udah oke lah ya. Untuk Papin masih oke banget, ini oke banget lah. Work rate tinggi sedang, wah ini oke masih oke banget walaupun gak di buff ya. Dan yang selanjutnya di sini ada yang terakhir ya, The Legend Madrid, Marcelo cuy. Wah ini sih LB terbaik untuk saat ini guys ya. Kalian bisa lihat stamina 4,5, gerakan trik bintang 5, bahkan LB bisa main Elastico cuy. Speednya 131, kirim bola 127, bertahan 120. Wah ini sih gila banget cuy. Kaki pilihan 5/4. Untuk trade-nya di sini ada pengumpan jauh dan juga playmaker. Wah ini sih gila guys. Bahkan work rate-nya tinggi ini gila, buat maju mundur ini GG banget buat Marcelo. Wah ini sih no comment lah. Walaupun 1500 shard worth it buat ditukar, worth it banget. Serius kalau ini worth it banget kalau Marcelo. Oke jadi itu aja ya untuk kartu yang worth it buat ditukar di pahlawan akar rumput atau di grassroots grids cuy. Jadi kalau misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung aja komen di bawah sini cuy. Oke jadi segitu aja. Thank you yang udah nonton sampai akhir. See you next time in next video and bye bye. Gue lupa kalau misalkan ada Zé Roberto ya, Zé Roberto gua lupa cuy. Zé Roberto ini 1000 shard ya. Jadi ini worth it parah cuy. Dia stamina bintang 5, gerakan trik bintang 5, bisa main Elastico dan juga full time dari awal sampai akhir. Kalian keper pakai Zé Roberto juga worth it cuy. Untuk kalian bisa lihat statsnya 128 sprint, passingnya 128, kirim bola 132, trade-nya ada pelempar jauh ya, dan juga keterampilan ini ringan banget, lincah ya si Roberto. Untuk second posisinya dia bisa ke CM dan juga LP. Jadi ini worth it cuy. Gua lupa naruh untuk Zé Roberto tadi. Oke jadi segini aja ya untuk tambahannya, dan see you next time in next video. Bye bye.